Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firzan Faiz Bavana. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya memahami perilaku dalam media sosial. Pentingnya media sosial di Indonesia. Mengungkap pentingnya media sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, penggunaan media sosial terbanyak. Indonesia memiliki jumlah pengguna media sosial terbesar di dunia, mencerminkan peran yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, pengaruh media sosial. Media sosial memiliki dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari interaksi sosial hingga tren budaya. Lalu yang ketiga, pemahaman perilaku. Memahami perilaku pengguna di media sosial merupakan kunci sukses dalam mengoptimalkan pemanfaatan di berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya ada statistik pengguna media sosial di Indonesia. Pertumbuhan pengguna aktif dan platform populer. Bisa dilihat dari tahun 2019 sampai tahun 2021 bahwa pengguna media sosial di Indonesia cukup meningkat. Demografi pengguna media sosial. Distribusi pengguna media sosial di sini ada 4. Untuk kolomnya ada 3, usia, jenis kelamin, dan lokasi geografis. Baris pertama 18-24 tahun, jenis kelamin laki-laki, berada di lokasi geografis kota. Usia 25-34 tahun, jenis kelamin perempuan, ada di lokasi geografis pedesaan. Usia 35-44 tahun, jenis kelamin laki-laki, ada di kota. Usia 45-54 tahun, jenis kelamin perempuan, ada di lokasi geografis pedesaan. Selanjutnya, motivasi penggunaan media sosial. Faktor-faktor yang mendorong penggunaan media sosial, yang pertama, hiburan. Media sosial memberikan hiburan dengan beragam konten seperti video lucu, meme, dan hiburan populer lainnya. Yang kedua, berita dan informasi. Sebagai sumber berita dan informasi terkini, pengguna media sosial dapat memperoleh update seputar berita dan topik-topik terkini. Yang ketiga, interaksi sosial. Media sosial memungkinkan pengguna berinteraksi, berbagi pengalaman, dan menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Yang keempat, bisnis dan pemasaran. Penggunaan media sosial dalam bidang bisnis dan pemasaran semakin meningkat untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan. Kelima, pembelajaran. Sebagai platform pembelajaran, media sosial dapat digunakan untuk mempelajari hal baru, berdiskusi, dan berbagi pengetahuan. Next. Perilaku konsumsi konten, pola pengguna dalam mengonsumsi konten di media sosial. Pertama, video. Video adalah jenis konten paling populer yang dikonsumsi oleh pengguna media sosial, menarik perhatian dan berinteraksi yang tinggi. Yang kedua, gambar. Gambar merupakan konten yang sering dilihat dan dibagikan oleh pengguna, memberikan daya tarik visual yang kuat. Yang ketiga, artikel. Artikel juga menjadi pilihan utama pengguna media sosial untuk mendapatkan informasi mendalam dan berbagi pengetahuan. Yang keempat, podcast. Podcast semakin populer di kalangan pengguna media sosial, memberikan opsi konten audio yang informatif dan menghibur. Kelima, infografis. Infografis merupakan konten visual yang informatif dan mudah dipahami, sering dibagikan oleh pengguna untuk edukasi dan hiburan. Live streaming. Live streaming menjadi tren yang diminati pengguna media sosial, memberikan interaksi real time dan konten yang langsung terhubung dengan audiens. Selanjutnya, interaksi dan keterlibatan pengguna.
Mengukur tingkat keterlibatan pengguna dalam media sosial, yang pertama, jumlah like, komentar, dan share. Menyediakan indikator keterlibatan pengguna yang penting untuk mengevaluasi respon terhadap konten yang dibagikan. Yang kedua, faktor-faktor pengaruh interaksi, menganalisis faktor-faktor seperti waktu post, posting, dan jenis konten yang memengaruhi tingkat interaksi pengguna pada platform media sosial. Next. Pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumen. Pengaruh beragam aspek media sosial terhadap perilaku konsumen. Yang pertama, ada review produk dan rekomendasi. Pengguna media sosial cenderung memberikan review produk dan merekomendasikan merek pada orang lain berdasarkan pengalaman pribadi. Yang kedua, iklan dan promosi. Media sosial menjadi platform utama untuk iklan dan promosi produk, mempengaruhi kesadaran dan minat konsumen terhadap suatu merek. Yang ketiga, pengaruh influencer. Peran influencer dalam media sosial semakin signifikan, di mana rekomendasi mereka dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Lalu yang terakhir, pembelian dan loyalitas merek. Media sosial dapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen dan membentuk loyalitas terhadap merek melalui interaksi dan konten yang disajikan. Selanjutnya, ada risiko dan tantangan di media sosial. Analisis SWOT perilaku dalam media sosial. Yang pertama, keterhubungan global dapat meningkatkan kesadaran. Media sosial memungkinkan keterhubungan global yang dapat meningkatkan kesadaran tentang isu-isu penting. Yang kedua, rentan terhadap penyebaran informasi, kecanduan digital. Kemungkinan besar terhadap penyebaran informasi palsu serta resiko kecanduan digital yang meningkat. Lalu yang ketiga, peluang bisnis platform pemasaran yang efektif. Media sosial memberikan peluang bisnis yang luas dan efektif sebagai platform pemasaran yang relevan. Lalu yang keempat, ancaman privasi perpecahan dalam masyarakat. Ancaman terhadap privasi individu serta potensi perpecahan masyarakat akibat konten yang kontroversial. Selanjutnya, privasi dan keamanan di media sosial. Pentingnya memahami resiko dan tips pengaman. Yang pertama, resiko privasi pengguna. Paparan informasi pribadi yang dapat disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Yang kedua, keamanan data pribadi. Perlindungan terhadap informasi sensitif seperti alamat, nomor telepon, dan data pribadi lainnya dari pencurian atau penyalahgunaan. Yang ketiga, tips untuk menjaga privasi. Mengatur pengaturan privasi dengan cermat, tidak membagikan informasi pribadi secara terbuka, dan mempengaruhi kata sandi secara berkala. Lalu yang terakhir, tips untuk meningkatkan keamanan. Mengaktifkan verifikasi 2 langkah, tidak mengklik tautan yang mencurigakan, dan menghindari informasi pribadi yang sensitif di media sosial. Pengaruh negatif media sosial, dampak buruk perilaku dalam media sosial. 4 pengaruh negatif media sosial. Yang pertama adalah kecanduan, yang kedua penyebaran informasi palsu, cyberbullying, dampak pada kesehatan mental. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kecanduan pada media sosial. Ketergantungan yang berlebihan pada media sosial dapat mengganggu keseimbangan hidup dan meningkatkan resiko gangguan psikologi. Dan yang kedua, penyebaran informasi palsu atau juga disebut hoax. Penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoax di media sosial dapat merusak reputasi, membingungkan masyarakat, dan berpotensi menciptakan ketakutan. Yang ketiga, tindakan pelecehan, intimidasi, atau ancaman secara online dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan mental dan emosional korban. Yang terakhir, dampak pada kesehatan mental. Paparan terus-menerus terhadap konten negatif atau cyberbullying dapat memicu gangguan kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Studi kasus kampanye sukses di media sosial, analisis kampanye sukses di media sosial di Indonesia, strategi kreatif, interaktif pengguna, pengukuran kinerja, kolaborasi influencer, pemantauan dan respon cepat. Yang pertama adalah strategi kreatif. Pengguna strategi kreatif dalam konten untuk menarik perhatian pengguna. Interaksi pengguna
mengalahkan interaksi aktif dari pengguna melalui konten dan polling. Pengukuran kinerja menggunakan metrik khusus untuk mengukur kinerja kampanye dan memastikan kesuksesan. Kolaborasi influencer, kemitraan dengan influencer terkemuka untuk meningkatkan jangkauan kampanye. Pemantauan respon cepat, memantau aktif terhadap respon pengguna dan tanggapan cepat terhadap pertanyaan atau masukan. Perbandingan media sosial versus media tradisional. Kelebihan dan kekurangan media sosial dibandingkan media tradisional. Kemampuan untuk berinteraksi secara real time dengan audiens. Dan juga pengaruh yang lebih kuat pada audiens karena kredibilitas yang tinggi. Yang pertama ada biaya pemasangan iklan yang lebih rendah dibandingkan media tradisional. Yang kedua, konten dapat dengan cepat menjadi viral dan menjangkau audiens yang luas. Yang ketiga, cakupan geografis yang lebih luas dan jangkauan yang lebih besar. Konten yang disajikan dapat lebih terkontrol dan saring.